Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Pangandaran melaksanakan musyawarah kerja cabang Mukerkap dalam launching rekrutmen calon legislatif caleg pada pemilu serentak tahun 2024. Diketahui, pelaksanaan Mukerkap PKB DPC Kabupaten Pangandaran ini dilaksanakan di Aula Hotel Sandaan Pantai Barat Pangandaran, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Ahmad Irfan Alawi menyampaikan bahwa PKB tidak menutup diri untuk berkomunikasi dengan elemen lain yang berniat untuk membangun Pangandaran. Juga mengundang sejumlah tokoh, dan sekaligus ingin membuktikan bahwa sebetulnya tidak mengambil jarak, tapi hanya berbagi kawan dengan kekuasaan hari ini. Karena, untuk membangun Pangandaran itu butuh teman untuk berdialog, butuh teman untuk saling mengoreksi, bukan selalu melihat kesalahannya. Bagi PKB, sejak awal sampai hari ini, ketika sesuatu yang baik dan manfaat untuk masyarakat, kita akan mendukung. Tapi, ada beberapa yang menurut kita, itu kurang maka kewajiban dari PKB lah untuk mengingatkan, untuk mengoreksi dan bersama-sama memperbaiki apa yang kurang tersebut. Dan hari ini, tanggal 16 Juni tahun 2022, ia membuktikan dengan mengundang beberapa elemen tokoh, adalah untuk mengatakan bahwa sesungguhnya PKB dengan partai lain itu ada perbedaan yang mendasar. Tapi, ada persamaan yang mendasar, bahwa kita berniat untuk membangun Pangandaran lebih baik dengan cara dan jalan yang mungkin agak sedikit berbeda. Sekali lagi bahwa peran PKB hari ini seperti yang disampaikan Ketua PKB Otang Tarlian, bahwa kita mengambil peran oposisi tidak berada dalam koalisi partai di Pangandaran. Yang tentunya, kata Ahmad, untuk bisa memberikan peran lebih bahwa harus ada keseimbangan di Kabupaten Pangandaran. Suara masyarakat yang berbeda tentunya itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mengakomodir hal itu. Karena sejatinya, Bupati Pangandaran bukan hanya bupatinya PDIP atau partai koalisi kemarin, waktu pilkada. Tapi beliau adalah Bupati Kabupaten Pangandaran yang tentunya di situ ada PKB juga sebagai partai di dalamnya. PKB ingin ke depan, kerjasama dengan siapapun. Tadi disebutkan bahwa PKB ingin target kita minimal 10 kursi dewan. Menurutnya, siapapun nanti, apakah dengan PDIP, dengan PAN atau dengan siapapun sepanjang mempunyai visi, pandangan atau misi yang sama, PKB siap bekerja sama. Tidak ada sekat apapun, jadi perlu saya tegaskan, tidak ada perbedaan secara prinsip antara PKB dengan PDI khususnya. Karena, kita mempunyai tujuan yang sama tapi jalan yang dipilih itu mungkin sedikit berbeda. PKB secara resmi melaunching, membuka pendaftaran untuk bakal calon legislatif dari PKB tahun 2024 dan terbuka untuk siapapun warga Kabupaten Pangandaran yang berkehendak untuk bersama-sama dengan PKB membangun Pangandaran yang lebih baik ke depan di tahun 2024. Kita pun pada hari ini sengaja mengundang beberapa tokoh Kabupaten Pangandaran yang baik di media sosial, dari mulut ke mulut, dari berita yang kita tangkap berkehendak untuk maju mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Itu artinya bahwa PKB tidak menutup diri untuk berkomunikasi, untuk bersama-sama dengan elemen lain yang ada di Kabupaten Pangandaran ini, baik wakil partai maupun perorangan yang punya niat untuk membangun Pangandaran ke depan. Kita mengundang ada Haji Erwin Muhammad Tamrin, ada Haji Ino, ada Haji Sulman, ada Haji Adang Haji, ada Pak Iwan Yurwan yang alhamdulillah juga hadir, dan beberapa tokoh. Sekaligus kita ingin membuktikan bahwa ketika posisi PKB hari ini mengambil jarak, kata masyarakat, kata orang-orang, yang sebetulnya bukan mengambil jarak, tapi berbagi peran dengan pemegang kekuasaan hari ini. Karena sejatinya untuk membangun Pangandaran itu butuh teman untuk berdialog, butuh teman untuk saling mengoreksi, bukan melulu melihat kesalahannya. Karena bagi PKB sejak awal sampai hari ini, ketika sesuatu yang itu baik dan bermanfaat untuk masyarakat, kita akan mendukung.
tapi ada beberapa hal yang menurut kita itu kurang, maka kewajiban dari PKB lah untuk mengingatkan, untuk mengoreksi dan bersama-sama memperbaiki apa yang kurang tersebut. Dan hari ini kita terbukti dengan mengundang beberapa elemen, beberapa orang adalah untuk mengatakan yang sesungguhnya bahwa antara PKB dengan partai yang lain tidak ada perbedaan yang mendasar. Tapi ada kesamaan yang mendasar bahwa kita semua berniat untuk membangun Pangandaran lebih baik dengan cara, dengan jalan yang mungkin agak sedikit berbeda. Dan sekali lagi bahwa peran PKB hari ini tadi oleh Pak Ketua disebutkan bahwa kita mengambil peran oposisi, tidak berada dalam partai koalisi pemerintahan, sekali lagi untuk bisa memberikan peran lebih bahwa harus ada keseimbangan di Kabupaten Pangandaran. Dan suara masyarakat yang berbeda tentunya juga itu adalah kewajiban bagi pemerintah untuk mengakomodir itu, karena sejatinya Bupati Pangandaran bukan lagi bupatinya PDIP atau partai yang mengusung kemarin, tapi beliau adalah Bupati Kabupaten Pangandaran yang tentunya ada PKB juga sebagai partai di dalamnya. Kita ingin ke depan bekerja sama dengan siapapun. Tadi saya sebutkan bahwa PKB ingin target kita minimal 10 kursi ke depan. Siapapun nanti, apakah dengan PDIP hari ini, dengan PAN atau dengan siapapun, sepanjang kita punya visi yang sama, punya pandangan yang sama, misi yang sama, PKB siap bekerja sama. Ketua DPC PKB Pangandaran, Otang Tarlian menambahkan, dalam regulasi rekrutmen caleg di PKB DPC Kabupaten Pangandaran tentunya berpegang teguh pada peraturan KPU yang ada. Bahwa, siapapun warga negara Indonesia yang umurnya sudah cukup sesuai undang-undang dipersilakan untuk daftar di Partai Kebangkitan Bangsa. Secara sistematis, nanti kita atur karena DPP PKB sesuai hasil rapat sebelumnya ada pembagian kuota. Tapi intinya, calon dari kader mana, dari tokoh masyarakat atau pemuda mana, atau manapun yang berniat mendaftar di PKB itu dipersilahkan secara terbuka. Baru launching hari ini, akan tetapi kita berkomunikasi sudah banyak. Tadi yang dipertanyakan kurang lebih 70% sudah ada, tetapi memang itu berkomunikasi langsung dengan DPC atau dengan kader partai. Mulai hari ini, rekrutmen ini sekalipun nanti ada berkomunikasi dengan siapapun kader partai atau DPC atau tingkat PAC dan sebagainya, nanti secara teknis akan dilakukan oleh LPP. Tentu ini masih punya banyak waktu, kita punya banyak waktu, tidak tergesa-gesa. Ya, kalau tadi pertanyaan soal gender di semua partai juga menjadi kendala, tetapi kita akan memaksimalkan bagaimana gender ini diisi dengan gender yang sesungguhnya memang mereka betul-betul ingin berkiprah berkontestasi melalui PKB. Sehingga benang merah antara isu yang dibangun dengan target yang akan kita capai ini bisa ketemu dengan kita punya perwakilan di masing-masing dapil yang mumpuni dan diterima oleh masyarakat. Nah, kita ingin menghasilkan calon anggota legislatif karena memang yang mencari calon anggota legislatif ini para tokoh orang tua kami, maka saya ketua DPC sangat meyakini hasilnya akan berkualitas karena orang yang mencari dan orang yang menganalisa itu adalah orang-orang yang menurut kami adalah orang yang berkualitas. Itu intinya hari ini kita press conference ini tolong sebarkan dan mudah-mudahan para orang media ini menjadi salah satu penyampai bahwa kami PKB adalah partai terbuka. Kita betul dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama tapi untuk Indonesia. Jadi bukan hanya untuk kalangan Nahdliyin, tapi untuk semua warga masyarakat Indonesia. Jangankan orang-orang yang merasa agak jauh dari hal itu, orang luar Islam saja sudah banyak di PKB yang mencalonkan diri, bahkan di Papua itu ada yang menjadi bupati dari PKB. Artinya kita ditugaskan oleh NU ini
tidak hanya merekrut dengan orang-orang yang soleh, orang-orang Islam atau hanya kalangan Nahdliyin, tetapi semua warga masyarakat Pangandaran, bahwa sampaikan terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran, PKB adalah partai terbuka. Yang kedua, kalau tadi persyaratan, kita tidak mempersyaratkan apapun. Syaratnya adalah niat, ikhtiar. Yang kedua, jika nanti ditakdirkan untuk menjadi perwakilan masyarakat dari fraksi PKB, tolong menjadi kader yang loyal dan mengabdi pada Nahdlatul Ulama. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat.